warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Tamara Amalia, NPM 1811100308. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang presentasi. Yang pertama itu ada pengertian presentasi menurut Heinich dan kawan-kawan. Presentasi ini merupakan sebuah pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan untuk menyebarkan atau mendiseminasikan informasi dari narasumber kepada halayak. Yang kedua itu menurut Cruikshank, presentasi adalah pembicaraan yang bersifat informatif dari seseorang yang berpengetahuan atau knowledgeable person kepada halayak. Selanjutnya itu ada presentasi yang baik menurut Conran dan Donaldson. Yang pertama itu mempunyai tujuan yang jelas. Jadi kita dalam melakukan presentasi dengan memberikan materi yang atau pengetahuan yang kita ketahui kepada audiens itu harus mempunyai tujuan yang jelas seperti itu. Selanjutnya itu mempunyai struktur yang sistematik. Jadi kita dalam menyampaikan presentasi, kita harus membuat presentasi kita itu secara sistematik atau tersusun dari pembuka, inti, sampai penutup seperti itu. Yang ketiga itu ada mampu mempertahankan perhatian pemirsa. Jadi kita sebagai pemateri, kita harus mempertahankan perhatian audiens dengan cara membuat bahan presentasi kita itu menarik agar mereka tertarik dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya itu ada menyampaikan isi atau materi secara meyakinkan. Jadi kita sebagai pemateri, kita harus dalam kita menyampaikan materi, kita harus terlihat meyakinkan agar audiens itu tertarik dengan apa yang kita bahas seperti itu. Selanjutnya itu ada menggunakan alat bantu visual yang sesuai. Jadi kita sebagai pemateri dalam melakukan kegiatan presentasi, kita juga bisa menggunakan alat bantu visual untuk membantu kegiatan presentasi kita seperti itu. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam merancang presentasi yang efektif dan efisien. Yang pertama itu mengenal peserta yang menjadi sasaran kegiatan presentasi. Jadi kita sebagai pemateri kita harus paham dengan siapa kita berhadapan atau siapa audiens yang akan kita berikan materi. Semisal itu seperti contoh itu misalnya kita mempresentasikan di depan anak SD gitu. Jadi kita dalam menyampaikan materi kita tidak boleh menggunakan bahasa yang tinggi karena itu akan mengakibatkan mereka tidak paham dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya itu menentukan tujuan dan kompetensi yang akan dimiliki siswa atau peserta setelah mengikuti kegiatan presentasi. Jadi kita dalam menyampaikan presentasi, materi yang kita sampaikan itu harus memiliki tujuan dan bermanfaat bermanfaat kepada audiens itu. Selanjutnya itu ada merancang bahan atau materi yang akan digunakan untuk membantu aktivitas presentasi. Jadi kita sebelum kita melakukan presentasi, kita harus merancang bahan atau materi yang akan kita sampaikan dalam kegiatan presentasi seperti itu. Selanjutnya itu ada melaksanakan presentasi yang telah dirancang. Jadi setelah kita melewati tahap-tahap yang tadi, kita selanjutnya tahap terakhir itu kita melakukan kegiatan presentasi seperti itu. Selanjutnya ada melibatkan siswa dalam aktivitas presentasi. Jadi kita sebagai pemateri, kita harus melibatkan peserta atau audiens dengan materi yang kita sampaikan agar suasana presentasi kita itu menjadi menarik seperti itu. Selanjutnya ada melakukan evaluasi terhadap kualitas presentasi yang telah dilakukan. Jadi kita sebagai pemateri itu wajib dan harus melakukan evaluasi presentasi karena dengan melakukan evaluasi presentasi kita mengetahui bahwa materi yang kita sampaikan itu menarik atau tidak untuk audiens seperti itu. Selanjutnya itu ada ragam media bahan ajar yang dapat mendukung aktivitas presentasi menurut Heinich dan kawan-kawan. Yang pertama itu ada bahan ajar cetak. Jadi kita dalam menentukan bahan atau materi kita juga bisa menggunakan bahan ajar cetak seperti buku untuk menjadi sumber materi yang akan kita sampaikan dalam presentasi seperti itu. Selanjutnya ada benda nyata atau realita. Seperti contoh kita dalam menyampaikan presentasi kita menggunakan contoh-contoh yang konkret atau menggunakan benda yang nyata untuk agar audiens itu lebih paham dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya ada gambar dan bahan pameran. Jadi dalam kita melakukan presentasi juga dapat menggunakan alat bantu gambar dan bahan pameran. Dan selanjutnya ada bahan audio. Bahan audio ini penting untuk pembelajaran bahasa, terutama bahasa Inggris. Jadi dalam kita menyampaikan materi kita sebagai guru, kita dari tulisan dan pelafalan itu berbeda. Jadi kita harus menggunakan alat bantu audio untuk agar si siswa itu paham
cara pelafalan dari tulisan bahasa Inggris tersebut. Selanjutnya ada gambar bergerak atau motion picture seperti film dan video. Ini dalam presentasi gambar bergerak atau picture atau motion picture seperti film dan video ini bermanfaat saat menyampaikan materi sejarah seperti itu. Semisal kita menyampaikan materi sejarah Indonesia, jadi kita bisa menggunakan video atau film yang berhubungan tentang sejarah seperti itu. Selanjutnya ada komputer dan program multimedia. Jadi yang saya gunakan ini adalah salah satu program multimedia, dan ini dapat membantu kita dalam melakukan kegiatan presentasi seperti itu. Selanjutnya ada jaringan komputer seperti internet dan web. Jadi jaringan komputer seperti internet dan web ini juga dapat membantu kita dalam melakukan kegiatan presentasi. Selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan presentasi. Yang pertama itu tahap pembuka. Kita dalam menyampaikan presentasi, kita harus melewati tahap yang pertama, yaitu tahap pembuka, seperti kita mengucapkan salam, terus menyapa audiens dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang kedua itu tahap inti, yaitu inti dari presentasi yang kita sampaikan itu atau inti dari materi yang kita sampaikan, kita harus sampaikan di tahap yang kedua, yaitu tahap inti. Selanjutnya ada tahap penutup. Dan kita melakukan presentasi juga, kita harus menutup presentasi yang telah kita lakukan tadi dengan mengucapkan terima kasih kepada audiens karena telah mendengarkan kita dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada yang terakhir, itu adalah evaluasi presentasi. Jadi kita sebagai pemateri, kita wajib dan harus melakukan evaluasi presentasi dengan cara seperti setelah kita melakukan presentasi, kita melakukan pendekatan kepada audiens. Jika si audiens itu melakukan menanyakan pertanyaan lanjutan kepada kita, berarti dapat disimpulkan bahwa materi yang kita sampaikan itu menarik untuk mereka, seperti itu. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.